bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG melakukan aksi menuntut ganti rugi kepada perusahaan karena diduga tidak membayarkan polis yang telah jatuh tempo kepada nasabah yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati Hasan dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 9414-23013. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan yang diampu oleh dosen Bapak Bobi Rantopayu SSI ME. Baik, langsung saja pada materi, yaitu kasus Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life. Industri asuransi di Indonesia terus berkembang, tetapi tidak lepas dari berbagai permasalahan, termasuk penipuan. Salah satu kasus yang mencuat pada tahun 2023 adalah penipuan asuransi yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life di Manado. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan agen pemasaran, karyawan bank, serta jumlah kerugian yang sangat besar. Selanjutnya, kasus ini dimulai ketika seorang mantan agen asuransi Sinarmas, Swita Glorit Supit, diduga melakukan manipulasi dalam pengelolaan polis asuransi nasabah. Dalam aksinya, ia bekerja sama dengan seorang karyawan bank untuk membuka rekening-rekening palsu atas nama nasabah. Nasabah yang tertarik untuk membeli polis asuransi menyetorkan dana ke rekening resmi perusahaan. Namun, ketika manfaat polis akan diklaim, dana tersebut ternyata dialihkan ke rekening lain yang telah dipalsukan. Akibatnya, nasabah tidak menerima manfaat asuransi yang dijanjikan, meskipun mereka telah membayar premi dalam jumlah besar. Kasus ini juga mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar bagi para nasabah. Total dana yang digelapkan mencapai 82,25 miliar dengan beberapa nasabah kehilangan investasi dalam jumlah besar. Salah satu korban mengaku memiliki 8 polis dengan total nilai investasi sebesar 26 miliar. Selain kerugian finansial, kasus ini juga menimbulkan dampak psikologis bagi korban, termasuk stres dan hilangnya kepercayaan terhadap industri asuransi. Selanjutnya, para nasabah yang menjadi korban kemudian melayangkan gugatan terhadap Sinarmas menuntut pengembalian dana mereka. Pengadilan Negeri Manado awalnya mengabulkan gugatan nasabah dan menyatakan bahwa Sinarmas MSIG Life lalai dalam mengawasi agen serta bertanggung jawab atas pengembalian dana. Namun kasus ini kemudian dibawa ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado dan memenangkan pihak Sinarmas MSIG Life. Hal ini membuat nasabah semakin sulit mendapatkan keadilan atas kerugian yang mereka alami. Menanggapi kasus ini, pihak Sinarmas menyatakan bahwa mereka telah mengembalikan dana yang diklaim nasabah ke rekening yang terdaftar dalam formulir pembukaan polis. Namun, karena rekening tersebut ternyata dipalsukan oleh karyawan bank yang bekerja sama dengan agen, nasabah mengklaim bahwa mereka tidak menerima dana tersebut. Perusahaan juga menegaskan bahwa mereka telah mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk terus mengingatkan keamanan transaksi asuransi. Selanjutnya, kesimpulan dari kasus ini yaitu menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan dapat membuka celah bagi penipuan di sektor asuransi. Nasabah perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk asuransi dan selalu memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui jalur resmi. Di sisi lain, perusahaan asuransi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan terhadap agen mereka agar kasus seperti ini tidak terulang di masa depan. Meskipun Mahkamah Agung telah memenangkan pihak Sinarmas, tetapi para nasabah masih merasa bahwa mereka belum mendapatkan keadilan yang seharusnya.
Ini menjadi tantangan bagi industri asuransi di Indonesia untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Demikian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.